Sahla Imelda mengira bahwa pertemuannya dengan cowok yang tak sengaja dia cium akan menjadi pertemuan pertama dan terakhir. Namun apa boleh buat, takdir berkata lain. Sahla dipertemukan kembali dengan cowok itu dan lebih sialnya lagi. Sahla harus tinggal satu atap dengan Araf Ervano Agantara, ketua band salah satu fakultas di kampusnya. Tak mudah bagi Araf untuk menerima Sahla tinggal di apartemennya. Oleh karena itu, Araf memanfaatkan situasi di mana cewek yang sama sekali tak dia kenal tiba-tiba menciumnya. Araf akan menawarkan sebuah kesepakatan yang tentu sangat menarik. Agar bisa tinggal di apartemen Araf, Sahla harus menerima sebuah kontrak yang dibuat Araf. Yaitu, kiss kontrak. Gue gak mau lanjutin kontrak itu. Kenapa? Gue baper, sialan. Prolog. Sahla tak dapat mendeskripsikan perasaannya saat ini. Cemburu, marah, kecewa semuanya bercampur menjadi satu. Di depan sana, tak jauh dari tempat Sahla duduk. Sepasang kekasih tengah bercanda gurau seolah dunia milik berdua. Seharusnya Sahla lah yang berada di posisi cewek itu. Sahla menertawakan dirinya sendiri yang tampak menyedihkan di keramaian pesta ulang tahun temannya. Bukan teman, lebih tepatnya kekasih dari sang mantan. Sahla belum move on? Ya, katakanlah begitu. Karena nyatanya lelaki itu masih mempunyai tempat spesial di hatinya, Sahla tak bisa menampik hal itu. Bagaimana tidak, sudah banyak hal yang mereka lalui selama 2 tahun menjalin hubungan. Bukan hal yang mudah bagi Sahla untuk melupakan semua kenangan yang mereka lalui bersama. Terkadang memori-memori kebersamaan dirinya dan Arjuna selalu melintas dalam pikirannya. Apakah bisa semua itu terulang kembali? Sahla sangat ingin mengulang semuanya dan kembali merasa bahwa hanya dialah wanita paling bahagia di dunia. Mau sampai kapan lo liatin dia? Kalau kayak gini terus lo kelihatan ngenesnya, lah. Seru Tania yang duduk di samping Sahla. Sudah hampir setengah jam lamanya Tania menemani Sahla duduk di pojok. Hanya untuk melihat Arjuna dan Kelaya yang tak terlewatkan dari atensi Sahla. Gue ngenes. Ceka, lo ngomong apa sih? Gue udah move on. 100% gue udah move on dari Juna. Balas Sahla dengan kekehan kecil. Jujur, Sahla menertawakan dirinya sendiri. Kalau udah move on, lo seharusnya kelihatan baik-baik aja dong di depan mantan terindah lo itu. Bukan kelihatan, Sorry, gue harus bilang lo kelihatan menyedihkan. Sahla kembali berdecak mendengar penuturan Tania. Tapi memang benar, Sahla terlihat menyedihkan. Gadis itu kembali memusatkan atensinya pada Arjuna, lihatlah sekarang. Arjuna tampak baik-baik saja saat berpisah dengannya. Bukankah seharusnya Sahla juga begitu? Mengapa hanya dia saja yang merasa kehilangan? Sahla terkesiap saat tanpa sengaja tatapannya bertubrukan dengan tatapan milik Arjuna. Tatapan itu, tatapan yang berbeda saat Arjuna masih menjadi miliknya. Kini Arjuna hanya menatapnya dengan datar seolah Sahla tak memiliki makna apapun dalam hidupnya. Dia natap lo tuh. Gue tahu. Tapi, tatapan dia beda dari biasanya. Dia beneran hapus gue dari hidupnya ya? Sahla lagi-lagi menatap Arjuna dan kini cowok itu menyeringai kecil ke arahnya. Apakah Arjuna sedang mengejek? Baru kali ini Sahla melihat hal itu dari Arjuna. Dadanya bergemuruh, Sahla tidak bisa menerima. Arjuna pasti menertawakan Sahla yang tak bisa lepas dari masa lalu dirinya dengan Arjuna. Lihat saja Sahla akan membuktikan bahwa itu tidak benar. Lo mau gini terus, lah? Dia bahagia sama pacar barunya sementara lo larut dalam kesedihan yang gak berkesudahan. Mau sampai kapan? Gue sendiri aja greget liat lo kayak gini. Buktiin sama dia, lah.
Buktiin kalau lo juga bisa bahagia tanpa dia. Terhasut oleh perkataan temannya, ditambah dia melihat Arjuna yang seolah mengejeknya. Membuat Sahla tiba-tiba memiliki keyakinan untuk membuktikan pada Arjuna bahwa dirinya pun bisa bahagia setelah putus dari Arjuna, meskipun tidak sepenuhnya. Menegak minuman yang di depannya hingga tandas, Sahla beranjak dari duduknya. Sekali lagi, matanya mengarah pada tatapan Arjuna membuat mereka harus bersitatap kembali. "Lo mau kemana?" tanya Tania saat melihat Sahla yang tiba-tiba beranjak. Seolah menulikan pendengarannya, Sahla berjalan melewati beberapa orang yang sibuk berbincang. Tiba-tiba Sahla menarik lengan seorang cowok lantas melingkarkan tangannya di leher cowok itu. Tak butuh waktu banyak, Sahla memejamkan mata dan mendaratkan bibirnya tepat di bibir cowok yang bahkan tak Sahla kenal. Suara ricuh mulai terdengar. Bahkan beberapa orang sibuk mengabadikan momen tersebut entah untuk apa. "Harus di video nih, biar rame. Gila kok berani cium cowok di depan banyak orang gini. Cewek itu siapa sih? Gue gak pernah lihat. Dia mantannya Arjuna yang sekarang jadi pacarnya Kelaya. Ada beraninya juga nih cewek cium ketua band 0x1. Sementara itu, cowok yang dikenal dengan nama Araf Ervano Agantara nampaknya menikmati ciuman yang diberikan Sahla. Cowok itu bahkan melingkarkan tangannya di pinggang Sahla membuat tubuh keduanya semakin menempel. Satu tangannya merangkak naik menuju tengkuk Sahla. Sorak-sorai dari banyaknya orang di sana semakin mengeras saat Araf dengan lihai mengambil alih ciuman tersebut. Lambat laun Araf M3 Lum 4T bibir Sahla. "Sial. Ini terlalu manis," batin Araf. Mulai merasakan sinyal bahaya, Sahla mencoba melepaskan ciuman tersebut, namun tak bisa. Tangan Araf semakin menekan tengkuk Sahla dan memperdalam ciumannya. Saat ini, tubuh Sahla melemas bahkan kakinya sudah seperti jeli. Jika tangan Araf tak menahan pinggangnya bisa saja sekarang Sahla merosot ke bawah. Merasakan Sahla yang mulai kehabisan napas. Araf menghentikan ciumannya namun cowok itu enggan menjauhkan wajahnya. Araf tersenyum kecil melihat bibir Sahla yang memerah akibat ulahnya. Tidak, bukan ulahnya tapi ulah Sahla sendiri. Bahkan Araf bisa mendengar deru nafas Sahla yang memburu dan lihatlah sekarang, wajah gadis itu memerah. "Bibir lo manis, gue suka." Penasaran dengan kisah mereka? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Menyesal. Satu kata yang dapat menggambarkan keadaan Sahla saat ini. Gadis itu masih setia menggulir layar HP-nya. Kejadian saat Sahla dengan tiba-tiba mencium Araf menjadi ramai diperbincangkan satu kampus. Sahla tidak tahu jika cowok yang diciumnya adalah ketua band 0x1 yang terkenal di kampus. "Gue harus gimana, Tan? Lihat notif gue jadi rame." Terus videonya. Videonya kesebar. "Gue harus gimana? Siapa sih yang nge-video? Kalau gue tahu siapa orangnya gue bejek-bejek dia." Sahla mematikan HP-nya lantas menyimpan benda pipi itu di atas nakas. Sahla menghela napas gusar. Hilang sudah kehidupan dirinya yang selama ini begitu damai akibat ulahnya sendiri yang ceroboh. Hanya karena Sahla ingin membuktikan dirinya bisa bahagia setelah putus dari Arjuna, membuat Sahla melakukan hal di luar batas. Itu resiko lo sih. Gue juga gak bisa bantu. Lagian gue gak ngerti sama pola pikir lo, lah. Oke, gue paham lo sakit hati. Lo marah, lo kecewa. Tapi please, pakai logika lo juga, Sahla Imelda. Ternyata lo kayak gini kalau lagi patah hati. Gue harus gimana, dong? Sahla menggeram kesal, dia mengacak-acak rambutnya sendiri. Jalan pikirannya buntu. Mustahil bagi Sahla membuat semua orang melupakan kejadian kemarin dalam sekejap. Gue gak mau ketemu orang-orang di kampus. Apalagi gue gak mau ketemu Araf lagi.
Cukup kemarin, itu yang terakhir. Tania tertawa. Kalau ketemu lagi? Gak. Gue pastiin semalam adalah pertemuan pertama dan terakhir kalinya. Gue gak mau ketemu lagi. Sahla berharap dia tidak akan bertemu kembali dengan Araf. Sekalipun itu terjadi, tentu Sahla akan bersikap seolah tak mengenal Araf. Lagian ini salah lo duluan yang nyosor dia. SSSTTT. Jangan diingetin lagi, Tania. Gue mau lupain kejadian semalam. Gue bingung, kok bisa semalam lo kepikiran untuk cium dia? Sahla diam sejenak. Justru itu, Tan. Gue juga gak tahu. Otak gue ngeblank, pikiran gue buntu. Gue cuma ikutin tubuh gue aja kemana bergerak dan ya itu pun terjadi. Mana dia bales ciuman lo? Lebih hot lagi. Sahla membulatkan matanya. Lo bisa diem gak? Dibilangin jangan dibahas. Ya gak apa-apa kali, lah. Gue jadi bisa lihat adegan kissing live action. Bisanya gue cuma lihat di drakor doang. Bug. Tak tahan dengan Tania yang terus membahas kejadian semalam. Sahla melayangkan bantalnya pada gadis itu yang membuat Tania meringis kesakitan. Sialan, sakit tahu. Salah lo sendiri bahas itu mulu. Melupakan sejenak kejadian semalam yang membuat kepalanya serasa mau pecah. Kini Sahla dibuat bingung dengan sang mama, bagaimana tidak? Sedari tadi Sandra sibuk mengemasi pakaiannya ke dalam koper. Mama mau kemana sih? Tanya Sahla bingung. Papa sakit, lah. Mama mau nyusul papa ke Bandung. Papa sakit? Sakit apa, Ma? Tanya Sahla kembali. Sudah seminggu lamanya sang papa berada di Bandung karena urusan pekerjaan. Sepertinya sang papa drop karena pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan. Sandra menghela napas pelan. Penyakit jantung papa kambuh lagi kayaknya. Kamu gak apa-apa kan mama tinggal? Aku gak boleh ikut. Sandra tersenyum kecil lantas mendekati putrinya. Sandra mengusap lembut surai milik Sahla. Kalau kamu ikut, kuliah kamu gimana? Masa mau ditinggal gitu aja? Mama titipin kamu ke teman mama, kamu gak perlu khawatir. Kamu gak akan tinggal sendiri di sini. Tapi Sahla pengen tahu kondisi papa juga, Ma. Nanti mama telepon kamu kalau udah sampai di sana. Sekarang kemasi pakaian kamu, barang-barang penting juga jangan lupa dibawa. Takutnya mama gak sebentar di sana. Sahla mengerutkan keningnya bingung. Jadi, dia tidak akan tinggal di rumah. Dia akan tinggal bersama teman mamanya. Hufet. Andaikan saja Sahla tidak takut untuk tinggal sendiri. Mungkin Sahla tidak perlu tinggal bersama orang yang tak dia kenal. Tinggal bersama Tania bukan pilihan yang tepat. Tania tinggal bersama kedua adiknya di sebuah kos, akan sangat merepotkan jika Sahla harus menumpang di kosan Tania. Apalagi Sahla pasti merasa tidak enak dengan kedua adik Tania. Tak punya pilihan lain, terpaksa Sahla harus menuruti perintah Sandra. Dengan langkah lunglai Sahla berjalan menuju kamarnya. Gadis itu lantas mengemasi pakaiannya dan juga barang-barang penting yang dibutuhkan sehari-hari. Setelah selesai, Sahla menggendong sebuah tas lalu menyeret kopernya keluar dari dalam kamar. Sahla melihat Sandra di ruang tengah yang sepertinya tengah menunggu Sahla. Udah selesai? Udah, Ma. Gak ada yang ketinggalan? Kayaknya gak ada deh, jawab Sahla sedikit ragu. Tapi nanti aku bisa ambil kesini kok kalau ada yang ketinggalan. Ya udah, ayo. Temen mama udah nunggu. Sampailah Sandra dan Sahla di sebuah unit apartemen. Sandra memencet bel dan tak lama kemudian pintu terbuka menampilkan seorang wanita paruh baya seumuran Sandra. Ya ampun, Ra.
Kamu awet muda banget, udah lama loh kita gak ketemu. Padahal daerah kita deketan. Wanita itu memeluk Sandra, mereka berpelukan bak seorang teman yang sudah lama terpisah. Sementara Sahla, dia hanya bisa berdiri dengan kikuk di belakang. Iya nih. Akhir-akhir ini sibuk ngurus butik, Jess. Ini anak kamu? Cantik kayak kamu, Ra. Siapa namanya? Aku Sahla, Tante. Jawab Sahla dengan senyuman. Cantik. Cocok kamu sama anak saya. Lagi-lagi Sahla hanya bisa membalas dengan senyuman. Tidak mengerti apa maksud dari perkataan teman mamanya tersebut. Yuk, masuk. Ajak wanita berjama Jessie tersebut. Ini apartemen kamu, Jess. Tinggal di sini sama anak kamu. Tanya Sandra sembari berjalan mengikuti Jessie, begitupun dengan Sahla. Enggak lah, ini apart anak aku. Dia tinggal sendiri di sini. Nah, kebetulan Sahla juga dititipin ke aku, tapi maaf gak bisa tinggal di rumah, gak apa-apa, kan? Sahla tinggal di sini, Tante. Jessie mengangguk. Iya, kamu tinggal di sini sama anak Ibun. Mulai sekarang jangan panggil Tante, panggil Ibun aja. Di sini juga ada 2 kamar, sayang banget kan 1 kamar udah lama gak kepake. Terus anak Tan maksud aku Ibun. Anak Ibun mana? Entah mengapa Sahla jadi penasaran siapa anak Jessie sebenarnya. Mengapa sekarang dia tidak ada di apartemen miliknya? Gak tahu, lah. Tuh anak hobinya emang keluyuran mulu. Tapi gak apa-apa, dia pasti bisa jaga kamu kok. Mendengar penuturan Jessie, Sahla hanya bisa mengangguk paham. Gadis itu mengedarkan pandangannya ke segala arah. Apartemen ini cukup minimalis namun terkesan elegan. Sahla harap dia bisa berhubungan baik dengan anak Jessie. Karena jujur sebenarnya Sahla tipikal orang yang tidak mudah dekat dengan orang asing. Bahkan selama kuliah teman Sahla saja hanya Tania. Melihat Sandra dan Jessie yang sibuk berbincang, Sahla berniat untuk melihat-lihat sebentar apartemen ini. Namun, baru beberapa langkah Sahla menuju kamar, sebuah suara menginterupsi ketiga orang tersebut. Ibun, Araf pulang. Araf? Tunggu. Apakah dia Araf Ervano Argantara? Tubuh Sahla seketika membeku, gadis itu enggan untuk menoleh tapi dia penasaran. Ingin memastikan apa benar dia Araf cowok yang Sahla cium semalam. Sekali lagi, Sahla menyesal. Mengapa juga dia harus menoleh? Alhasil, pandangan mereka bertemu dan terkunci. Mengapa harus Araf? Sahla bahkan berharap untuk tidak bertemu lagi dengan Araf setelah kejadian semalam. Tapi sekarang, belum 24 jam Sahla sudah dipertemukan kembali dengan Araf. Takdir memang selalu sebercanda itu. Siapapun tolong gue mau keluar dari tempat ini. Sudah hampir 15 menit lamanya Araf memandang Sahla. Gadis di depannya itu hanya menunduk sembari memainkan jari-jarinya. Setelah kepergian Sandra dan Jessie, dari keduanya belum ada satupun yang membuka suara. Bukan tidak ingin, Sahla hanya merasa kesal dengan keadaan yang mempertemukan kembali dirinya dengan Araf. Satu-satunya orang yang sangat ingin Sahla hindari. Sementara Araf, tentu saja dia merasa senang bertemu kembali dengan Sahla. Setelah kejadian ciuman tersebut, Araf tidak bisa berhenti memikirkannya. Sahla harus tanggung jawab karena gadis itu membuat Araf tidak berhenti memikirkan kejadian kemarin. Tampaknya Araf ingin merasakannya lagi. So, lo bakal tinggal di sini? Tanya Araf setelah beberapa saat hanya diam. Sahla mendongakkan kepalanya, namun tetap saja dia enggan menatap Araf. Iya, gue tinggal di sini. Araf tersenyum miring, sebuah ide menarik tiba-tiba melintas di otaknya. Cowok itu memasukkan tangannya ke dalam saku celana, lantas berjalan perlahan mendekati Sahla.
Merasa Araf akan mendekat, Sahla dengan sigap memundurkan tubuhnya hendak menjauh. Lo mau apa? Araf tertawa kecil, melihat wajah Sahla yang terlihat begitu waspada terhadapnya. Lihatlah gadis itu begitu menggemaskan. Lo takut? Sahla semakin memundurkan langkah sampai punggungnya menabrak tembok. Sial, kali ini Sahla tidak bisa lagi menjauh. Araf masih melangkah perlahan, sampai akhirnya Araf berhenti tepat di hadapan Sahla. Keduanya begitu dekat meskipun Araf menciptakan jarak antara dirinya dan Sahla. Gue mau tanya sesuatu sama lo. Memberanikan dirinya, Sahla mendongak dan menatap Araf. Pandangan keduanya kembali bertemu. Tanya apa? Lo pikir mudah buat lo untuk tinggal di sini? Sahla mengernyitkan dahinya. Maksud? Gue gak boleh tinggal di sini gitu? No, bukan gitu maksud gue. Terus? Mari buat kesepakatan. Ini menguntungkan untuk gue dan tentu aja untuk lo juga. Sahla mengusap tengkuknya, jujur saja Sahla sedikit merasa tak nyaman dengan posisi mereka sekarang. Apalagi Araf yang selalu menatapnya. Melihat Sahla yang salah tingkah membuat Araf menyunggingkan senyumnya. Hufet. Kesepakatan apa? Gue kasih nama kesepakatan ini kiss kontrak. Gimana? Menarik bukan? Kiss kontrak? Gue masih gak paham maksudnya gimana. Balas Sahla. Jadi dalam kontrak ini, gue boleh cium lo kapan aja dan lo. Tunggu. Sahla memotong penjelasan Araf. Lo boleh cium gue kapan aja. Lo gila? Lo pikir gue mau? Araf lagi-lagi dibuat tertawa, kini cowok itu semakin mendekatkan wajahnya. Araf tidak mengerti mengapa Sahla bisa langsung menolaknya. Padahal jelas-jelas kemarin Sahla yang pertama kali menciumnya. Sahla mengerjapkan matanya, Araf begitu dekat sehingga gadis itu menahan napasnya. Bahkan jantungnya kini berpacu dengan cepat. Apa perlu gue ingetin kejadian kemarin, Sahla Imelda? Siapa yang cium gue? Itu. Gue minta maaf soal kejadian kemarin. Gue gak sengaja. Sahla meringis pelan, dia merutuki alasan yang dia berikan pada Araf. Araf mengangguk kecil. Lo harus tanggung jawab dengan menerima kontrak itu. Kalau gak mau, silakan lo pergi dari sini sekarang juga. Gue gak peduli lo mau tinggal dimanapun. Kenapa gue harus tanggung jawab dan nerima kontrak itu? Because I want to taste your lips. Again. Jawab Araf dengan suara seraknya. Hal itu membuat pipi Sahla memerah dan jantungnya kian berpacu dengan cepat. Gimana? Masih mau nolak? Sahla diam, dia tidak tahu harus menjawab apa. Perasaannya kini diliputi kebimbangan antara terima atau tidak kontrak itu. Jika Sahla menerimanya, dia harus siap kissing dengan Araf kapanpun cowok itu menginginkannya. Dan jika tidak, dia harus pergi detik itu juga. Masalahnya Sahla tidak tahu dia harus pergi kemana. Kasih gue waktu. Seminggu. Kelamaan. 1 hari. Sahla membulatkan matanya. 3 hari gimana? 1 hari atau enggak sama sekali? Oke, 1 hari. Sekarang, lo coba jauhan dari gue. Kenapa? Lo gak suka? Gue gak nyaman, Raf. Araf menjauhkan dirinya membuat Sahla akhirnya bisa bernapas lega. Ternyata berdekatan dengan cowok itu cukup menguras tenaga. Apalagi detak jantungnya yang tidak bisa berirama dengan normal. Gue tunggu jawaban lo. Sekarang lo bisa pergi ke kamar lo, ada di sebelah kanan. Mata Sahla tak lepas dari punggung Araf yang kian menjauh. Baru sebentar saja Sahla sudah tidak betah.
Dia tidak bisa membayangkan bagaimana hari-hari selanjutnya yang akan dia lalui di apartemen ini. Setelah selesai membereskan pakaiannya ke dalam lemari, Sahla merasa lapar dan baru ingat kalau dari siang dia belum makan. Gadis itu beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah pintu, namun baru satu langkah Sahla berhenti. Tiba-tiba saja Sahla enggan untuk keluar kamar. Apalagi kalau bukan dia yang tidak mau bertemu kembali dengan Araf. Sahla melanjutkan langkahnya, dia keluar dari kamar menuju pantry. Terlihat Araf yang sedang memasak sesuatu. Kalau dilihat-lihat Araf itu ganteng pakai banget, tubuhnya begitu atletis. Tidak usah heran cowok itu yang menjadi ketua band banyak sekali para gadis yang tergila-gila. Sahla saja sampai diteror oleh fansnya Araf. Bahkan sampai detik ini pun masih ada yang mengirim DM padanya. Gak apa-apa, Sahla. Lagian dia yang punya ini tempat pasti setiap hari bakal ketemu. Andai aja kemarin malam otak gue waras, pasti gak bakal kayak gini. Monolognya. Gue tahu gue ganteng, lo gak perlu liatin gue sampai segitunya. Sahla mendelik tapi langkah kakinya mendekat ke arah Araf. Gadis itu melihat Araf tengah memasak spaghetti carbonara, terlihat menggiurkan. Lo mau? Sahla menatap Araf sembari mengangguk kecil. Gue boleh minta? Boleh. Tapi ada syaratnya. Apa? Cium dulu. Ceka, nyebelin. Kalau gak mau ya udah. Sahla memajukan bibirnya, gadis itu benar-benar lapar tapi dia juga enggan melakukan syarat dari Araf. Beneran gak mau? Mau. Tapi gue gak mau ngelakuin syarat dari lo. Kenapa? Lo tinggal lakuin kayak yang kemarin malam. Bisa gak sih jangan bahas itu mulu? Gue malu. Setelah selesai memasak, Araf memindahkan spaghetti tersebut ke atas piring. Meskipun Sahla tidak melakukan syarat yang dia berikan tapi cowok itu tetap saja tidak tega jika harus melihat Sahla kelaparan. Araf merasa keberadaan Sahla di sini adalah tanggung jawabnya. Jessie pun berpesan agar Araf selalu menjaga Sahla. Setelah selesai, Araf membawa kedua piring itu dan menyimpannya di atas meja. Melihat dua piring yang tersaji membuat Sahla tersenyum girang. Ternyata tanpa melakukan syarat itu pun Araf tetap baik hati membagi dua spaghetti yang dibuatnya. Kenapa diem aja? Sini, ujar Araf. Tanpa menunggu lama, Sahla langsung mendekati Araf. Gadis itu duduk di depan Araf dengan makanan yang sudah tersaji di depannya. Araf tersenyum melihat Sahla yang makan begitu lahap. Untung saja masih ada stok makanan untuk malam ini. Oh ya, Raf. Fans lo banyak juga ternyata. Araf mengernyit. Kenapa emangnya? Ya. Banyak fans lo yang marah-marah ke gue lewat DM. Jadinya gue harus lock akun gue. Tapi wajar sih, lo kan ketua band yang cukup terkenal di kampus, jadi gak heran kalau lo banyak fans. Saat ngelakuin itu, lo gak tahu siapa gue. Sahla diam sejenak. Sebelum itu gue tahu kok siapa lo, band lo, siapa aja anggota band lo. Tapi, waktu kemarin malam gue gak lihat siapa cowok yang gue cium. Gue aja kaget kalau ternyata cowok yang gue cium itu lo. Gue cuma random aja. Kenapa lo lakuin itu? Sorry. Maksud gue lo berani banget cium cowok di depan banyak orang. Lo pasti tahu kan resikonya, meskipun cowok itu bukan gue. Gue bahkan gak tahu resiko dari apa yang gue lakuin, ujar Sahla sembari tertawa kecil. Gadis itu kembali memakan spagettinya dan Araf masih setia memandang gadis di depannya. Lucu. Sahla makan dengan lahap sehingga bumbu spaghetti tersebut tertinggal di sudut bibirnya. Araf menjulurkan tangannya, mengusap ujung bibir Sahla yang terlihat kotor. Hal itu tentu saja membuat Sahla membeku, matanya mengerjap dan dia berhenti mengunyah. Pergerakan Araf begitu tiba-tiba,
detak jantungnya yang semula normal kembali berdetak tak karuan. Lo lucu, makan belepotan kayak anak kecil. Benar saja, hal yang ditakutkan Sahla benar-benar terjadi. Sekarang dia tengah menjadi pusat perhatian dari para mahasiswa di kampus yang Sahla temui. Bahkan tak sedikit dari mereka yang melirik sinis ke arah Sahla. Katakanlah Sahla tidak tahu malu karena setelah kejadian itu Sahla masih punya muka untuk datang ke kampus. Dia gak sih yang cium Araf? Urat malu dia putus kayaknya. Loh, emangnya dia punya urat malu? Cium cowok di depan umum gitu. Dan masih banyak lagi perkataan yang membuat Sahla sakit hati. Mereka tidak tahu kalau waktu itu Sahla memang sedang tidak waras, jalan pikirannya saja buntu. Mungkin, seperti yang mereka bilang urat malunya pun sudah putus. Hampir seharian kemarin Sahla merutuki dirinya sendiri bodoh. Betapa bodohnya dia bisa melakukan hal sememalukan itu. Tania di mana sih? Gerutu Sahla. Sahla. Akhirnya, Sahla bisa bernapas lega. Terlihat Tania berjalan ke arahnya sembari menjinjing tote bag kesayangan gadis itu. Kenapa lo lama banget datangnya? Gue takut tahu. Lo takut kenapa? Di sini ada hantu. Sahla menggeleng. Bukan hantu. Tapi orang-orang di sini, mereka natap gue sinis banget. Sebenarnya, gue gak mau masuk hari ini. Tapi sekarang matkulnya Pak Fauzan gue takut nanti nilai gue jelek. Lo gak usah peduliin mereka, omongan-omongan mereka yang jahat jangan lo dengerin. Anggap aja mereka angin lalu, oke? Gue bakal coba, Tan. Tania tersenyum, dia mengusap bahu Sahla mencoba menenangkan sahabatnya. Sekarang kita ke kantin aja, gue lapar gak sempat sarapan tadi. Sahla dan Tania berjalan beriringan menuju kantin FH yang berada di gedung sebelah kiri. Meskipun masih ada beberapa pasang mata yang menatap ke arah Sahla dan perkataan yang tidak mengenakan. Namun sekarang Sahla mencoba untuk mengabaikan itu semua. Sampailah mereka di kantin yang terbilang cukup ramai. Sahla dan Tania memilih duduk di pojok sengaja memilih tempat yang tidak terlalu ramai. Tania pergi untuk memesan makanan, sementara Sahla duduk sembari memainkan handphonenya. Sebuah notifikasi pesan masuk membuat Sahla membulatkan matanya. Araf, lo sendirian di kantin? Mengapa Araf bisa tahu kalau Sahla sedang berada di kantin? Gadis itu mencoba mengedarkan pandangannya. Dia menemukan keberadaan Araf yang duduk lumayan jauh dari tempatnya. Sahla, kenapa lo di sini? Araf, gak boleh. Emangnya ini kampus punya nenek moyang lo? Sahla, terserah. Araf, lo belum jawab pertanyaan gue. Sahla, kepo banget jadi orang. Araf, mau gue temenin? Sahla, lo mau bikin gue makin disearang sama fans fanatik lo? Sahla memilih untuk mematikan HP-nya, tidak mau lagi membalas pesan dari Araf. Beberapa menit kemudian, Tania datang membawa sepiring nasi goreng dan teh manis hangat. Lo udah sarapan? Tanya Tania dan Sahla hanya mengangguk sebagai jawaban. Melihat gelagat sahabatnya yang tak biasa membuat Tania mengernyit bingung. Tapi Tania langsung mengerti, mungkin karena kejadian malam itu. Ditambah lagi Sahla yang masih merasa patah hati setelah putus dari Arjuna. Lo masih mikirin kejadian malam itu? Enggak, kok. Gue udah coba lupain meskipun rasa malunya masih melekat. Terus? Lo mikirin cowok brengsek? Siapa cowok brengsek? Siapa lagi kalau bukan si brengsek Arjuna? Mantan terindah lo. Sahla menghela napas pelan, perasaannya terasa campur aduk. Namun kali ini bukan hal itu yang menjadi fokus pikiran Sahla. Tetapi kontrak yang ditawarkan Araf padanya. Haruskah dia menerima atau justru menolak? Bukan karena itu juga sih.
Gue punya problem lain. Apaan tuh? Tanya Tania lantas menyuapkan sesendok nasi goreng ke dalam mulutnya. Gue tinggal di apartemennya Araf. Uhuk. Pernyataan Sahla barusan membuat Tania terkejut. Apa? Lo tinggal bareng AR? Sahla langsung membekap mulut sahabatnya, dia takut orang-orang di kantin ini mendengar perkataan Tania. Lo bisa kecilin suara lo gak sih? Kalau mereka pada denger gimana? Makin abis gue, Tan. Sorry, abisnya gue kaget banget. Kok bisa sih? Mama pergi ke Bandung, soalnya papa sakit di sana. Seperti yang lo tahu gue gak bisa tinggal sendirian, gue selalu ngerasa takut kalau sendiri. Terus, mama nitipin gue ke temennya. Dan ini hal tersial dalam hidup gue, Tan. Temennya mama gue tuh bundanya Araf. Terus gue disuruh tinggal di apartemennya Araf dan Araf tuh orang yang paling ingin gue hindari sekarang. Jelas Sahla. Baguslah daripada lo tinggal sendiri kan? Bagus apanya sih, Tan? Dia manfaatin kejadian malam itu. Gila kan tuh cowok? Kesal Sahla. Maksud? Manfaatin kejadian malam itu. Sahla menghela napas pelan, entah kenapa tiba-tiba saja pandangannya mengarah pada Araf. Namun hanya sebentar Sahla lantas menatap ke arah Tania yang menunggu penjelasannya. Untuk bisa tinggal sama Araf, gue harus terima kontrak yang dia buat. Kontrak itu. Jadi, dia boleh cium gue kapan aja dan gue boleh tinggal di apartemen dia. Wah. Mendengar penjelasan Sahla membuat Tania makin terkejut, bahkan dia sampai bertepuk tangan. Kenapa malah tepuk tangan sih? Gue speechless anjir. Si Araf benar-benar manfaatin keadaan. Ya, kan? Emang gila tuh cowok. Gue bingung harus terima atau enggak kontrak itu. Tania mengangguk paham. Mending lo terima aja deh. Araf tuh ganteng, putih, punya body bagus, dia baik, ketua band terkenal lagi. Yang paling penting, lo mau tahu? Mau. Bibir dia kisabel. Sahla menganga tak percaya mendengar penuturan Tania. Sepertinya hal yang salah dia bercerita pada Tania dan Sahla melupakan satu hal. Bahwa Tania adalah salah satu fans band 0x1 yang diketuai oleh Araf. Tak heran jika Tania memuji cowok itu. Lo condong ke gue atau ke dia sih, Tan? Emangnya lo gak mau? Ya gue gak mau lah, enak aja dia boleh cium gue. Terus, bedanya sama lo apa? Lo cium dia bahkan tanpa ada izin dari dia. Udahlah lo mending terima, lagian lo gak bisa kan tinggal sendiri. Kalau gak di apartemen Araf lo mau sama siapa? Kalau gue tinggal sendiri di kos, lo boleh kok tinggal sama gue. Tapi kan keadaannya sekarang gue lagi gak bisa nampung lo. Perkataan Tania memang benar. Jika dia menolak dan harus meninggalkan apartemen Araf, dengan siapa dia harus tinggal? Sahla memang paling tidak bisa jika tinggal di rumah sendirian. Lo juga kan udah pernah ciuman sama dia, istilahnya lo udah pernah ngerasain. Lanjut Tania. Lagi-lagi karena nasihat dari Tania membuat Sahla goyah. Apakah dia harus menerimanya? Bakal gue pikirin lagi. Ting. Satu pesan kembali masuk ke HP Sahla. Gadis itu melihat siapa si pengirim. Araf, cowok itu kembali memberinya pesan. Sahla mendongak kembali menatap Araf dan kini cowok itu pun tengah menatapnya dengan senyuman kecil. Araf, gue tunggu jawaban lo besok.